Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar? Sehat? Baik Pak, Alhamdulillah Pak. Kita masih ini ya, pagi-pagi ya, masih udara masih dingin, kemudian ada jadwal kuliah ya. Nanti dulu. Iya nih, iya cok, ya, kocok-kocok, untung ya, ayah, Silakan kalian membuka juga file buku ya, buku textbooknya bab 11 tuh latihan soal tuh halaman berapa ya. Nanti akan saya konfirmasi mahasiswanya siap-siap, nanti akan saya pilih siapa yang harus menayangkan ya, nanti saya yang tayangkan, mahasiswanya nanti yang mengirimkan filenya. Kan kemarin sudah saya tugaskan ya untuk mengetik jawaban di latihan bab 11. Sebelas sudah selesai dibahas ya. Udah beberapa pertemuan cukup lama. Nah ini kita sekarang ke soal dulu. Nanti masuk ke bab selanjutnya itu bab 12. Apakah PPT-nya sudah muncul? Terlihat bukan PPT ini tampilan ininya sudah ya? Pak. Sudah Pak, sudah. Oke, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita meneruskan perkuliahan di minggu kemarin. Ini adalah sebagian kecil ya contoh dan penyelesaian soal-soal yang ada di bab 11. Ya, jadi bab 11 itu kan menjelaskan tentang pendahuluan prinsip dasar dari mekanika kuantum ya. Seperti itu. Kita mulai saja untuk mempersingkat waktu. Nah ini ada soal, ini kita ke per satu dulu ya. Yang file yang ini, teori kuantum dan prinsip exercise 1. Terlihat nomor 1 ya, di sini ya. Ini saya buat tahun 2018, sudah cukup lama. Coba Anggun, mana Anggun? Ini Pak, Anggun coba dibaca soal Anggun. dengan kecepatan berapa proton harus dipercepat agar memiliki panjang gelombang 3 cm? Nah, ya ada ini masih ada mahasiswa yang masih join. Ya Pak, Sebentar. Ya, terima kasih Anggun, nanti akan masuk.
Jadi ada pertanyaan yang tadi sudah dibacakan oleh Anggun ya. Berapa proton yang harus dipercepat supaya dia memiliki panjang gelombang 3 cm. Berarti untuk menjawabnya, kita menuliskan dulu apa yang diketahui. Ya, sebelum kita nanti mencari rumusan untuk menghitung kecepatan ya. Kecepatan dari proton gitu ya. Pertanyaannya kan ini kecepatan ya berarti. Aja yang diketahui di sini ada massa proton. Ya, massa ini adalah kita bisa cari di Google kalau misalkan di buku atau di buku kimia dasar itu pada massa ya itu sudah umum. Jadi massa proton, massa elektron itu sebenarnya kita harus sudah menyiapkan, sudah hafal gitu. Jadi ketika ujian kita tidak usah ini lagi gitu ya mencari berapa ya massa elektron, berapa sih massa proton karena banyak yang dipakai untuk contoh perhitungannya itu adalah kalau nggak proton elektron gitu ya. Ada yang tahu kalau massa elektron berapa? Massa proton ini segini ya, 1,675 kali 10 pangkat min 27 kg. Jadi ini adalah suatu jarah atau suatu benda yang tidak terlihat oleh mata. Ya goib ya, saking kecilnya tidak terlihat. Bukan goib, kalau goib mah emang nggak ada bendanya gitu. Terlihat namun ini adalah salah satu elemen untuk menyusun atom ya. Di sini ada proton seperti itu. Salah satu kemudian panjang gelombang yang diketahui di soal adalah 3 cm. Nah, ini kita semua harus merubah satuan ya ke semua satuan itu kita cek. Kalau belum ke SI satuannya itu kita rubah ke SI ya. Jadi cm itu ini mudah ya, 10 pangkat min 2 meter. Anak SMP juga sudah bisa ya ini mengkonversi dari cm ke meter. Kemudian ditanya kecepatannya. Itu kita memilih nih persamaan apa yang kita pakai gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini kan berarti dari persoalan ini menyinggung ke apa coba? Ada yang tahu ini menyinggung masalah apa? Ada proton, kemudian proton itu punya panjang gelombang, ya. Kemudian harus dihitung kecepatannya. Yang kita tahu kalau kecepatan itu adalah berhubungan dengan massa, ya materi. Jadi ini menyinggung ke apa? Permasalahan apa? Ke persoalan apa yang sudah diajarkan? Halo, ini teh masih pada silahkan dijawab. Menyinggung persoalan apa? Apa yang sedang dibahas di situ? Jadi supaya paham kita harus ngerti dulu ini persoalannya apa gitu di nomor 1 tuh. Persamaan de Broglie bukan Pak? Ya, jadi kasus dualisme partikel ya. Persamaan de Broglie, dualisme partikel. Jadi masuk permasalahan itu. Nah, dari situ kalau kalian sudah paham, sudah memahami ya, baru kalian bisa menentukan perumusan yang dipakainya yaitu ini. Ya, makanya di sini ditulis de Broglie itu kan berarti dualisme partikel gitu. Jadi kalian harus paham dulu. Kebanyakan yang nilainya E ya itu tidak paham soal, nggak tahu soalnya itu menceritakan apa, sehingga kebingungan mencari rumus seperti itu. Ketika saya membalikkan soal, misalkan di sini saya
dicontoh, ditanyanya kecepatan, kemudian saya balik, kemudian saya tanya panjang gelombang, itu banyak sekali yang tidak bisa menjawab. Padahal itu si soalnya itu hanya saya balik. Misalkan yang di soal yang saya ketahui di sini di soalnya itu adalah kecepatan. Kemudian yang ditanyakannya ini panjang gelombang. Nah itu banyak yang tidak bisa menjawab. Karena apa? Karena tidak memahami soal seperti itu. Ya, jadi yang paling pertama adalah memahami soal. Nah, kalau sudah dapat rumusnya, ya, kalau sudah dapat rumusnya, baru kita hitung. Ya, kalau sudah ada rumus, kita langsung hitung. Ini masih banyak yang pada admit ya, jam segini. Jadi saya bingung mau menjelaskan, tapi masih banyak yang admit. Sebentar. Tolong di ini ya, KM-nya segera gitu bergabung. Karena saya ada ini ya ketika menjelaskan. Tolong di grup ya, di chat. Untuk teman-temannya yang akan bergabung, segera dimohon untuk bergabung. Ya, jadi supaya cepat. Setelah kita tahu persamaannya, kita memilih, ini kan persamaannya ini, ya kan? Terus kemudian ini tidak ada massa gitu ya, sementara di situ yang ditanyakannya adalah kecepatan. Tidak ada kecepatan. Di sini kan tidak ada parameter kecepatan ya, besaran kecepatannya tidak ada. V-nya tidak ada. Adanya P. Berarti ini harus dirubah si P ini gitu. Jadi P momentum ya, jadi di sini momentumnya harus kita rubah. Momentum itu adalah massa dikali dengan kecepatan. Ada ya di buku ya, atau di PPT. Kemudian dari sini kita, ada kecepatannya sudah bisa dihitung. Ini tinggal formulasi matematik saja. Ya. Ini kan perkalian silang ya, seperti itu. Jadi kalau yang diketahuinya panjang gelombang, kecepatannya yang ditanyakan, berarti ini naik ke sini, tuker posisinya gitu kan. Ya, dV sama dengan H per M kali lambda. Ini sebenarnya kalau kita paham 5 menit beres menghitung ini. Gitu. Jadi kita tidak mesti harus menghafal ya dari latihan-latihan cutting ya. Tapi kita harus paham gitu ya maksud dari pertanyaan itu, akan nantinya kalau soal dibalik-balik itu tidak akan bingung. Seperti itu. Nomor 2. Ini nomor 1 kalian sudah paham? Halo? Paham, Pak. Jangan Paham, lupa Pak. Ya, alhamdulillah kalau sudah pada mengerti. Berarti ini satuannya jangan lupa ya. Suka ada yang lupa satuannya apa. Ya, jadi satuan juga harus diperhatikan. Karena ini masuk dalam poin penilaian. Jadi ini kalau misalkan dijawab secara sistematis dan berurutan, ini nilainya 100. Ya, betul gitu ya nilainya tuh. Tapi kalau ada yang kurang satuan, ada yang dari persamaan ini langsung dapat hasil ya, tidak dijabarkan, itu tidak
itu tidak apa? Soalnya tidak ini tidak sempurna. Sebentar. Ya. Jadi nomor 1 kalian sudah mengerti ya bagaimana supaya mendapatkan nilai yang bagus. Jadi harus sistematis seperti itu. Kemudian nomor 2, silakan nomor 2 dibaca soalnya. Bentar. Masya Allah. Saya secara acak. Indah Nur Fadilah. Halo Indah, assalamualaikum. Ya Pak, waalaikumsalam. Indah, punten tolong dibaca nomor 2 ya soalnya. Sudah terlihat? Sudah terlihat Pak. Oke, sip. Ya. Hitunglah momentum linear foton dengan panjang gelombang 350 nanometer. Berapa kecepatan sebuah molekul hidrogen yang dibutuhkan untuk bergerak dengan memiliki momentum linear yang sama? Ya, terima kasih Indah. Iya Pak. Yang ditanyanya apa? Momentum linear. Momentum linear itu simbolnya apa? Kita harus tahu. Oh, momentum linear itu simbolnya adalah P. Ya, seperti itu. Kemudian di sini yang diketahui apa? Yang diketahui di sini adalah panjang gelombang. Ya, panjang gelombang 350 nanometer. Oke? Nah, kita rubah ke meter, dari nanometer ke meter, berarti itu kan hanya ini ya dikali 10 pangkat min 9 meter ya. Jadi 350 nanometer itu adalah 350 dikali 10 pangkat min 9 meter. Biasanya panjang gelombang itu ordernya seperti itu ya. Ordernya itu dalam nano, terus dalam piko, dalam mikro, biasanya yang paling besar itu mikrometer gitu ya. Jadi tidak ada yang langsung ini biasanya ordernya ditulisnya seperti itu. Jadi jarang di soal itu ditulisnya seperti ini. Karena ini kan biasanya dikonversi gitu ya, hasil konversi seperti itu. Nah, kemudian yang ditanyakannya juga berapa kecepatan molekul hidrogen yang dibutuhkan untuk bergerak dengan memiliki momentum linear yang sama dengan foton, yang sama dengan apa? Dengan foton gitu ya. Berarti kita harus menyelesaikan dulu permasalahan si foton ini ya. Jadi kita jadi dalam arti di sini momentum linear foton dan momentum linear si molekul hidrogen itu sama. Gitu ya. Benar kan? Maaf saya lagi flu. Jadi sama gitu di sini dari pertanyaan ini. Kemudian permasalahannya apa lagi di sini? Yang diceritakannya itu apa gitu, rumusnya apa sehingga kita bisa mencari rumusnya. Oh, di sini ada momentum. Kemudian ada panjang gelombang. Ini ditanya juga kecepatan. Oh, udah itu udah pasti dualisme partikel. Ya, jadi kita menggunakan persamaan de Broglie. Itu ya. Jadi di sini soalnya itu hanya dimodif gitu ya. Jadi bagaimana kita berpikir gitu ya, melatih bagaimana kita berpikir gitu. Sama si pembuat soalnya ya, bukan saya yang bikin soalnya gitu, buku. Jadi dimodif. Jadi ini jadi pemahamannya seperti itu. Jadi kalau untuk menghitung kecepatan dari molekul hidrogen, berarti kita harus tahu dulu momentum molekul hidrogennya kan, di mana momentum molekul hidrogennya itu sama dengan momentum foton, ya kan di soal.
Nah, momentum linear seperti ini, rumusnya kayak tadi ya. Oke, tinggal kita hitung saja, kita harus hafal ini. H, ya. H itu, atau kita siapkan ketika nanti kuis, ujian, kita harus sudah siapkan H. H itu nilainya berapa. Jadi kita nggak nyari-nyari dulu di buku lama, jadi kalian tuh bikin tabel. Konstanta, ya konstanta yang sering dipakai, yang muncul, itu bisa kita cari di soal-soal ya. Kita lihat di soal biasanya konstanta yang sering di apa namanya? Yang sering dipakai apa? OH, tetapan kuantum atau tetapan Planck. Kita buat tuh tabelnya. Jadi ketika nanti ada soal, kita udah tinggal pakai gitu. Jadi nggak buka-buka buku halaman berapa ya, gini gitu. Kemudian konversi, kalau ada yang belum hafal dari nanometer ke meter, dibuat tabelnya, tabel konversi meter, misalkan panjang gitu ya. Seperti itu. Jadi bisa mengerjakan soal dengan cepat. Jadi ini soalnya masih basic ya, masih basic, soal yang masih basic, masih dasar gitu ya. Masih pemahaman dasar. Nah, kemudian seperti ini kita dapat ya nilainya. Jangan lupa satuan momentum itu apa. Ini sudah sekali memang kalau kimia fisik ini seperti ini. Kemudian ada ini ya satuannya. Ini joule-nya dirubah dulu. Joule dirubah. Berapa kilogram ini kemudian nanti dapatnya ini gitu ya. Kalau kimia mah udah aja tinggal di catat aja gitu kilogram ini udah gitu. Itu satuan momentum. Atau mau dalam joule second per meter boleh, tapi biasanya ini. Kemudian kita baru setelah mendapatkan ini momentum foton, ya kita bisa menghitung kecepatan molekul hidrogen yang bergerak dengan momentum linear yang sama. Ya jadi tinggal di ini aja gitu dibalikkan P sama dengan M kali kecepatan massa. Ya. Di sini. Kemudian di sini massa molekul hidrogen. Massa molekul hidrogen itu kita juga mencari gitu ya seperti itu. Nah, di sini momentum kemudian dibagi massa. Nah, ini massanya seperti ini. Ya, 1,07 ini ya kan? Kemudian hidrogen itu H2 ya. Berarti ada 2. Berarti kan molekul, di sini molekul ya, bukan atom. Molekul. Jadi kali 2 ya H2. Kemudian di sini dibagi dengan bilangan Avogadro. Ya, ini bilangan Avogadro. Jadi ini bilangan Avogadro ini masukkan ke tabel, gitu ya, seperti itu. Baru kita dapat di sini kecepatannya adalah, jadi kalau bisa kalian secara sempurna ya menjawab ini nilainya 100 gitu. Ya. Tidak mesti sama dengan yang ini gitu ya. Tidak mesti sama gitu dengan yang ini. Maksudnya urutannya ini, tapi kalau ini kan udah ini gitu seperti contohnya, jadi harus membuatnya ini sistematis ini dulu gitu ya, jangan ini dulu. Boleh sih sebenarnya nanti P sama dengan P per M, ininya belum tahu ya, berarti P per ini misalkan, terus baru kita mencari ini boleh, tapi ini yang lebih sistematis seperti ini, selesaikan dulu, cari dulu momentumnya baru nanti kecepatan ya. Nomor 2, apakah kalian paham? Halo? Paham ya? Paham. Jadi nanti ketika mengerjakan yang di latihan bab 11, kalian bisa ya. Seperti itu. Kita minggu depan ada kuis ya. Minggu depan libur ya. Nomor 3, silakan dibaca nomor 3. Soalnya. Sofia. Assalamualaikum Sofia. Waalaikumsalam Bapak. Ya, terima kasih sudah bergabung. Ini Sofia, tolong nomor 3 dibaca soalnya. Ya. Nomor 3, hitung energi per foton dan energi per mol foton untuk radiasi dengan panjang gelombang A 200 nanometer ultraviolet, B 150 PM. Apa? PM apa PM?
pikometer. Ya, pikometer. Untuk sinar X, C 1 cm untuk gelombang mikro. Oke, terima kasih Sofia. Ya Bapak, sama-sama. Ya, jadi di sini kita masuk ke apa sih ceritanya ini tuh energi per foton. Energi per foton. Oh, energi foton. Berarti masuk di situ energi per foton, energi foton. Dan energi dalam mol, ya. Energi foton dalam mol, gitu ya. Jadi untuk macam-macam di sini radiasi gelombang. Ya, jadi di sini permasalahannya gelombang elektromagnetik. Cuma kita menghitung energinya, gitu ya. Kalau misalkan gelombang ultraviolet, ya dalam rentang, dalam daerah ultraviolet itu merambat, ya menjalar 200 nanometer, berapa energinya, gitu. Kemudian sinar X, ya radiasi sinar X, berapa energinya. Kemudian gelombang mikro, ya berapa energinya. Tuh, gelombang mikro itu paling pendek ya, panjang gelombangnya. Nah, kemudian kita menjawab di sini, oh masalahnya ini energi foton, berarti kita mencari tuh rumusannya energi foton. Ya, mudah kan? Ini tuh rumus segini, tapi ini kalau kalian belajar kuantum, ini muncul terus, mau kalian nanti S2 atau S3, ini kalian muncul, ya, sama kayak tadi De Broglie itu muncul. Kalian mau kuliahnya di Jepang, di mana, ini muncul, ya, persamaan ini. Mau sekolahnya di Inggris, di mana, ini rumusnya sama aja, gitu. Dan ini basic, gitu, muncul, gitu. Jadi, energi foton, ya ini energi foton sama dengan ini persamaan energi kuantum ya, karena ada kan sudah saya jelaskan. H dikali dengan apa ini? Frekuensi ya. Kalau V-nya rada melengkung, itu adalah frekuensi. Jadi energinya itu sama dengan H kali frekuensi. Pak, itu kan yang diketahuinya panjang gelombang. Di situ mana besaran panjang gelombang? Hanya ada frekuensi. Ya kita rubah frekuensi, kan ada hubungannya dengan panjang gelombang. Kita rubah frekuensinya itu C per lambda. Ya, C per lambda itu frekuensi. Ya, jadi kita bisa ubah nih. Nih menjadi ini. Kalian tahu kan itunya ya, asal usulnya ya, cara merubahnya seperti itu ya. Ini sudah bisa. Kemudian kita tinggal masukkan itunya nilainya. Contohnya yang diambil di sini adalah yang mana ini? Sebentar. Nah, ini misalkan perumusan umumnya. Kita bikin dulu perumusan umumnya. Jadi kita masukkan dulu hanya ini, ya. Ini kali ya, titik itu kali. Dikalikan ini, kecepatan cahaya itu 3 lah, boleh 3 kali 10 pangkat 8. Jadi ini untuk perumusan untuk mencari energi foton gelombang elektromagnetik. Kemudian energi foton per mol, ini tinggal dikali bilangan Avogadro. Ya, nanti kalau ini sudah dapat, kita tinggal kali dengan Na, bilangan Avogadro. Ya, seperti itu. Atau kalau mau dijabarin lagi, seperti di atas, Na dikali E. Na Hc per lambda. Ini konstanta. Tinggal dikalikan saja. Ya, ini nanti dapat berapa nih dikalikan nih. Ini kan bisa jadi suatu bilangan. Ini dikali ini. Ya kan? Tinggal bilangan Avogadro. Bilangan Avogadro kan satuannya per mol. Ya kan? Jadi nanti energi per mol. Per mol. Ya, seperti itu. Jadi ini. Nah, ini jadi persamaan dalam per mol. Ini persamaan dalam energinya dalam joule ya. Seperti itu. Dalam joule. Ini energi itu kan joule ya. Seperti itu. Ini belum ini masih mengandung ini lambda ya, karena kita membuat
di apa persamaan umumnya. Nah, nanti tinggal kita buat tabel. Kalau itu bisa seperti ini ya. Sudah tahu ya, jadi yang A UV 200 nano, tinggal masukkan ke rumus yang tadi ya, dapat E-nya segini. Ini dapat ini. Terus yang B sinar X, ini mikro ya, jadi lihat di sini kenapa ditabelin, jadi terlihat perbedaannya ya, seperti ini. Jadi energinya semakin kecil ya, dengan panjang gelombang yang semakin pendek ya, panjang gelombangnya semakin pendek ya, semakin besar atau semakin ini berarti energinya ini. Ini bisa kita lihat ya perubahannya. Nomor 3 sudah paham? Halo? Paham, Pak. Paham, Ya. Pak. Ya. Iya, Pak. Terima kasih. Sekarang kita ke nomor 4. Tolong dibaca soalnya. Rizky Nur Alam. Halo, Rizky Nur Alam. Rizky Nur Alam. Halo, Rizky. Rizky Nur Alam, cek ke mananya? Kita ke ini. Apa aja sih yang ngambil? Abdul Kafid. Halo, Abdul Kafid. Abdul Kafid. Oke, Agi Yusuf. Ya, Pak. Oh, Abdul. Oke, Abdul tolong dibaca soal nomor 4. Siap, Pak. Kecepatan elektron tertentu adalah 995 km per sekon jika ketidakpastian dalam momentumnya berkurang menjadi 0,001%. Berapa ketidakpastian untuk menentukan lokasinya yang dapat ditoleransi? Ya, terima kasih. Berarti ini kan kalau dari soal ini adalah soal prinsip ketidakpastian, ya, Heisenberg, ya seperti itu. Jadi kita langsung cari apa yang diketahui di situ. Diketahui di situ adalah kecepatan. Kemudian di situ kalau kecepatan hubungannya itu dengan apa? Hubungannya dengan momentum, ya kan? Terus di situ yang ditanyanya apa? Ketidakpastian lokasi, ya. Jika kecepatan ketidakpastian untuk menentukan lokasi. Lokasi itu berarti apa? Bukan lokasi itu dalam arti ini ya. Jadi lokasi itu daerah, jadi jarak ya, bisa panjang, bisa. Tapi di sini dalam arti di sini adalah posisi. Ya, lokasi di situ adalah posisi. Ya, berarti di situ posisi itu disimbolkan dengan X. Nah, ini posisi, ini momentum. Ya. Jadi kita langsung menggunakan perumusan ini, ya, di mana hubungan antara momentum dan posisi, ya kan, itu ini. Jadi kita tinggal memasukkan saja ke dalam perumusan ini. Kita bisa di sini ada lebih besar sama dengan, ya kan? Lebih besar sama dengan, berarti harus nilai apa? Nilai ininya harus lebih besar dari ini, ya, atau sama dengan, gitu ya. Supaya kita bisa menghitung, kita ambil yang sama dengannya, ya kan? Berarti dinilai sama dengannya, gitu. Jadi jangan bingung dengan tanda ini, lebih besar sama dengan. Kalian kan sudah pernah ya menghitung kan apa dulu di matematika ya, lebih apa
yang apa sih interval gitu ya, mencari X dalam interval lebih besar sama dengan gitu ya. Nanti X-nya berapa, lebih kecil sama dengan ini, X lebih besar sama dengan ini, oh dibalik, gini kan itu. Nah itu soalan situ kalau di matematika. Kemudian data X-nya kita hitung dengan rumusan ini. H ini turun ke sini. Ya. Kemudian kita rubah. Kalau massa di sini tidak berubah, ya. Yang berubah di sini adalah kecepatan. Ya, kecepatannya jadi delta V. H per 2M delta V, massanya tetap. Elektron, ya. Itu. Kemudian kita masukkan nilainya. Massa elektron tuh, dia keluar. Kemudian H-nya juga tetapan Planck. H coret, ingat ya, H coret dengan H itu berbeda walaupun sedikit. Ya. H coret itu kan H yang tidak coret per 2V, 2pi. Ya, 2pi. 2 dikali 3,14. Ya, hanya berbeda sedikit. Nah, ini berbeda di sini saja. Kemudian dibagi 2 kali ini. Nah, ini berkurang menjadi 0,001%. Persen per 100. Berarti jadinya seperti ini. Ya. 12. Jadi tambah kecil. 0,001%. Kalau 100% di soalnya gimana? Berarti kalau 100% berarti di sininya 1 ya. Kalau 50% berarti di sininya 0,5. Gitu ya. Kemudian masukkan ini. Ingat di sini kilometer per detik. Sehingga kilometernya saja yang kita rubah. Detiknya mah nggak usah. 10⁻³ meter per second atau per detik. Dapat ini. Ya, 5,8 kali 10⁻⁶ meter. Apakah kalian sudah mengerti nomor 4? Halo? Sudah mengerti ya? Sudah. Oke. Ya, Pak. Jadi kalau misalkan saya ganti dengan waktu dan waktu itu pasangannya dengan apa ya? Dengan energi ya. Energi itu kan pasangannya sama waktu. Kalau momentum dengan posisi. Kalian jangan bingung ya. Seperti itu. Kalau energi dia memiliki besaran apa? Energi. Ketidakpastian apa? Panjang gelombang ya. Atau frekuensi ya, seperti itu. Itu kecepatan ya? Bapak mau nanya dulu boleh, Pak? Boleh, silakan. Itu di soal yang tadi, Pak. Itu tuh untuk ketidakpastian yang tadi, itu tuh tandanya lebih dari sama dengan atau lebih dari saja, Pak? Soalnya kalau di buku Atkinson itu cuma hanya lebih dari saja, Pak. Ya, kalau lebih dari saja kan itu maksud dari artinya saja gitu ya. Jadi gini, ini kan kalau lebih dari berarti kita tidak bisa berarti di sini tandanya tinggal lebih dari aja gitu. Kalau lebih dari berarti di sini tandanya tinggal delta X-nya lebih dari segini, nah gitu aja. Ya. Oh iya ya, Pak. Dari sama dengan. Nah, seperti itu di matematika ya. Oh iya, Pak. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Atau SMA ya, seperti itu ya. Jadi kalau di sini lebih dari ya udah di sini tinggal ini aja tandanya lebih gitu. Seperti itu. Tetap bisa dikerjakan gitu ya dengan sama dengan dulu gitu, disama dengankan gitu. Nanti berapa nilainya? Nanti kalau di situ di ininya lebih baru ini gitu. Masalah tanda mah ini ya. Ya, ini saja. Ada lagi pertanyaannya? Nomor 5. Silakan dibaca. Ya, Silmi silakan.
Apa yang mau ditanyakan? Bapak tadi yang berarti nomor 4. Tadi tuh sebelumnya belum ngerti yang jadi rumus ini tuh karena prinsip ketidakpastian jadi berlaku untuk apa saja. Jadi yang momentum sama posisinya bisa diganti dengan energi waktu kayak gitu, Pak. Atau Ya bagaimana? kan di buku ya Silmi atau di PPT itu pasangannya kalau misalnya jadi ada dua relasi untuk prinsip ketidakpastian ini. Ada relasi hubungan antara momentum dengan posisi ya. Nah, ini relasi yang pertama. Relasi yang kedua ada relasi antara energi dan waktu ya. Ininya mah sama ininya gitu. Ada sih di PPT kalau nggak salah kemarin sudah dijelaskan ya. Kalau energi itu hubungannya dengan waktu, kalau momentum hubungannya dengan posisi, dan di buku juga ada saya rasa gitu. Iya, ada. Seperti itu ya maksudnya. Iya, Halo? Bagaimana? iya, Pak. Iya. Ya. Oke. Kalian buka lagi PPT yang kemarin ya. Jangan dilihat bahasa Inggrisnya ya. Menurut saya PPT yang kemarin tuh bahasa Inggrisnya juga tidak terlalu sulit gitu ya, tidak banyak deskripsi seperti itu. Nah, silakan dibuka aja gitu untuk bab prinsip ketidakpastian. Nomor 5 silakan dibaca. Ai cucu. Ai cucu ada. Ai cucu ada. Halo, Assalamualaikum. Dea Naftalia Aprilia. Halo Dea. Ya, Pak. Ya, Dea tolong dibaca nomor 5 ya. Ya. Hitung kecepatan stasioner atom helium massa 4,0026 U yang akan dipercepat jika atom tersebut masing-masing menyerap foton dengan panjang gelombang A 200 nanometer ultraviolet, B 150 pikometer sinar X, C 1 cm gelombang mikro. Ya, terima kasih ya. Jadi ini tuh soalnya sama dengan yang tadi nomor 3 kalau nggak salah ya. Oke, jawab. Dengan mengasumsikan bahwa atom helium 4 adalah bebas dan stasioner atau tetap ya, ini masanya. Jika sebuah foton diserap oleh apa? Oleh atom ini ya. Atom tersebut memperoleh momentum P ya untuk mencapai sebuah kecepatan V yang ditulis dengan persamaan P sama dengan M dikali V. Nah, di situ kita rubah ya massa ini ya helium 4 dikali 1, ini ya kilogram. Kemudian didapat ini. Ini adalah punyanya 4He ya. Kemudian di sini kita baru mencari perumusannya. Yang ini kan tadi yang dicari kecepatan ya. P per M dan P sama dengan H per lambda. Gitu ya. Jadi dengan memasukkan nilai lambda dimasukkan, nilai H dimasukkan, dan nilai M dimasukkan, maka diperoleh nilai P dan V. Gitu ya. Jadi ini untuk mencari V, untuk mencari P. Ya. Kan yang ditanyakannya kecepatan. Jadi jangan dilihat stasioner atau apa, ini pasti kecepatannya nggak jauh-jauh lah kecepatan yang ada di perumusan momentum linier gitu. Jadi jangan apa ya kecepatan stasioner ya rumusnya itu kan hanya apa istilah gitu ya, diistilahkan kecepatan di situ kecepatan yang tetap gitu, bergerak tapi tetap gitu. Kemudian ya
Ini momentumnya, kecepatannya. Jadi kecepatannya bisa kita dapatkan ya. Setelah momentumnya kita dapatkan, kita bisa menghitung kecepatannya. Ya, jadi permasalahan ini sama dengan nomor 3 ya, seperti itu. Oke, nomor 5 apakah sudah paham? Halo? Nomor 5 sudah ya? Kita lanjut ke nomor 6. Ini karena waktunya sedikit lagi, saya langsung aja. Fungsi kerja logam rubidium untuk fungsi kerja logam rubidium adalah 2,09 elektron volt. Hitung energi kinetik dan kecepatan elektron yang keluar, terhambur ya, keluar. Akibat radiasi cahaya dengan panjang gelombang 650 nanometer dan 195 nanometer. Ya, jadi di nomor 6 ini, apa ini, cerita apa sih, nyeritain apa gitu. Di sini ada fungsi kerja ya, fungsi kerja logam. Ini eksperimen apa? Kemudian di sini ada suruh hitung energi kinetik ya, dari kecepatan. Ini ada radiasi cahaya itu foton. Diradiasikan ke apa? Ke logam rubidium. Sehingga ada elektron yang keluar dari logam rubidium. Seperti itu. Ya. Ditanya untuk apa panjang gelombangnya 650 nanometer dan 195 nanometer seperti itu ya. Jadi ini adalah eksperimen efek fotolistrik. Berarti kalau eksperimen efek fotolistrik, kalian kan harus tahu dulu definisinya seperti apa ya, efek fotolistrik itu. Nah, baru kalau sudah paham definisinya, eksperimennya seperti apa, kemudian di sini kita masukkan kesetaraan energi yang terjadi dalam eksperimen fotolistrik adalah, atau konservasi energi foton sama dengan fungsi kerja logam ditambah energi kinetik. Ya, energi fotonnya. Ini fungsi kerja logam, simbolnya ini ditambah energi kinetik. Ya. Energi foton itu adalah H dikali frekuensi sama dengan Hc per lambda. Jadi ini energi foton, ini fungsi kerja logam, ini energi kinetik. Jadi kalau ditulis kayak gini juga kalian tidak bingung gitu. Ya, kenapa ditulis ini supaya tidak panjang ke bawahnya gitu maksudnya ya. Seperti itu. Jadi ini apa sih misalkan, begini, nanti kalau yang nggak tahu mah ini disangkanya ini energi kinetik atau disangkanya ini gitu ya. Seperti itu. Jadi kita harus paham dulu ini apa simbolnya, simbol ini tuh apa, EK itu energi kinetik, ini fungsi kerja logam, berarti ini adalah energi foton gitu. Nah, banyak yang salah paham ketika mengerjakan tuh seperti itu mahasiswa tuh gitu ya, karena tidak paham. Kemudian energi kinetik itu adalah C per lambda min ini ya, gitu. Energi kinetik itu sama dengan setengah ME V kuadrat, P kuadrat ya. P apa V? V ya, V kuadrat. Nah, V sama dengan 2EK per ME akar. Jangan lupa, karena di sini kuadrat. Ya, sudah tahu ya, pasti akar ya. Ini akar ya. Kalau pangkat setengah akar, betul? Halo? Betul, Pak. Nah, oke ya, sudah tahu ya. Kalau pangkat setengah itu akar. Lalu energi kinetiknya kita bisa hitung. Ya, masukkan saja di sini. Mestinya. Energi kinetik kan ini sudah diketahui di situ. Kemudian min ini. Energi kinetik sama dengan ini. Ini tuh apa tadi, perumusan apa ini? Hc per lambda. Ya, Hc per lambda. Ini? Fungsi kerja. Fungsi kerja, ya. Fungsi kerjanya, betul ya. Kan di situ di ininya 2,09 elektron volt. Dirubah ke joule ya.
Elektron volt dirubah ke joule ini, dikalikan muatan. 1,6 kali 10 pangkat minus 9. Ya. Hasilnya negatif. Setelah ini dikurangi ini, berarti kalau hasilnya negatif, ya dengan panjang gelombangnya 650 nano, berarti tidak dapat menghitung energi kinetik dan kecepatan elektron, karena foton tidak memiliki energi yang cukup untuk mengeluarkan elektron, gitu ya. Kemudian kita masukkan yang 195 nano. 195 nano betul. Tadi yang 650 hasilnya negatif ya. Yang 19 nano itu hasilnya adalah 6,84. Nah ini ya. Hasilnya positif. Kemudian di sini kecepatannya kita bisa hitung ya. Di sini energi kinetiknya kita bisa dapat energi kinetiknya ini. Kemudian kecepatannya bisa kita hitung dari rumus ini. Ya. Kecepatannya sama dengan ini. 1,23 kali 10 pangkat 6 meter per second. Oke? Paham ya? Yang nomor 7. Mohon dimatikan Silmi. Punten. Ya, Pak, maaf. Hitunglah ukuran kuantum yang terlibat dalam eksitasi. Ya, ukuran kuantum yang terlibat dalam eksitasi yang A, sebuah osilasi elektron dengan perioda. Perioda itu adalah T, waktu. T-nya T besar ya, perioda. T ini, perioda tuh ini. Nah, 2,5 femtosecond. Oh, satuannya second, berarti dia waktu ya. Kalau dalam gelombang itu istilahnya perioda. Femtosecond. Femtosecond itu 10 pangkat berapa ya? Ada yang tahu? 12. Min 12. Sebuah vibrasi molekul di sini 15. 15 atau berapa? Ya, nanti dilihat ya. Kemudian yang B, Di layarnya 15. Iya, ya. Sebuah vibrasi molekul periodenya ini 2,21 femtosecond. Kemudian roda keseimbangan dengan periode 1 meter second. Ya. Katakanlah hasilnya dalam satuan joule dan kilojoule per mol. Jadi persamaan energi kuantum fotonnya ini. Ya, ini kan permasalahan ukuran kuantum di sini maksudnya adalah energi foton ya seperti ini, energi kuantum bukan energi foton, energi kuantum ini kan frekuensi itu adalah 1 per periode ya, 1 per periode. Frekuensi kan hertz itu adalah 1 per second atau second min 1. Second min 1 itu second pangkat min 1 itu adalah hertz atau frekuensi ya. Jadi seperti ini. Oke, yang A, yang ini ya, periodenya, kemudian ini kita rubah nanti femtosecond menjadi second, baru kita hitung energinya. Dengan rumus ini H per ini ya, tinggal H per ini udah dapat. Terus kemudian dalam mol, berarti tinggal dikali bilangan Avogadro ya. Ini dalam kilojoule, berarti joule-nya dirubah dulu ke kilojoule, baru nanti dikali bilangan Avogadro, ya. Karena di sini yang dimintanya kilojoule per mol, gitu ya. Paham ya? Ada pertanyaan? Kalau tidak, nomor 8. Hitung panjang gelombang de Broglie, sebuah elektron yang dipercepat dari keadaan diam melalui beda potensial 100 volt. 1 kilovolt dan 100 kilovolt. Ya, ini sama aja, cuma ini ABC gitu ya. Nanti kalau bisa ngerjain yang A, berarti B sama C-nya bisa. Ya. Jadi panjang gelombang de Broglie itu kan ini. Ya, rumusnya. Kemudian momentum linear yang berhubungan dengan energi kinetik. Ya. Ini P kuadrat per 2M.
energi kinetik itu sama dengan P kuadrat per 2M. Ada di buku Atkin. Ya. Kemudian P-nya bisa kita dapatkan sama dengan akar 2M kali EK. M di sini adalah massa. Ya. Di sininya apa? Elektron, berarti massa elektron. Ya, jadi energi kinetik sebuah elektron yang dipercepat melalui 1 volt adalah 1 elektron volt sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 joule. Jadi energi kinetik melalui 100 volt adalah 100 elektron volt dikalikan 1,6 kali 10 pangkat min 19 joule per elektron volt. Ya, kita merubahkan energi kinetiknya ke joule gitu ya. Jadi panjang gelombang de Broglie-nya lambda sama dengan H per P ya. P-nya adalah ini ya. Jadi H per akar 2M kali EK. Ya. Kemudian kita masukkan 100 volt, 1 kilovolt, 100 kilovolt. EK-nya dapat EK-nya kan tadi di ini ya, dihitung dulu. Nah, ini. P kuadrat per 2M masa ada seperti itu. Kemudian lambdanya bisa kita hitung. Seperti itu. Ada pertanyaan nomor 8? Ada pertanyaan tidak? Ini untuk menentukan EK-nya ya, energi kinetiknya. 100 elektron volt. Ya, nanti 1 kilo elektron volt, 100 kilo elektron volt. Ya, seperti ini nanti. Mungkin ini kan sudah dibaca ya. Sudah dipelajari belum ini? Ini sudah lama sekali saya berikan ya. Mudah-mudahan sudah dipelajari. Nomor 9. Oke. Sebuah elektron terkukung ya. Terkukung. Jadi elektronnya itu dikukung dalam suatu bidang linier dengan jarak dari orde yang sama. Sebagai diameter sebuah atom sekitar 100 pikometer. Hitung ketidakpastian dalam posisinya dan kecepatannya. Ya. Jadi ketidakpastian minimum dalam posisinya 100 pikometer ya. Ini kan diameter. Itu adalah posisi. Kemudian prinsip ketidakpastian kita pakai yang tadi sama ya. Delta P yang bisa kita tentukan coret per 2 dikali ini ya 100 pikometer. Dapat di sini ketidakpastian momentum. Kemudian yang ditanya di sini adalah kecepatan. Kecepatan berarti delta P per M. Kita bisa hitung ketidakpastian kecepatannya. Ini. Nah, seperti itu. Kemudian nomor 10. Dalam eksperimen fotoelektron, sinar X, foton dengan panjang gelombang 121 pikometer mengeluarkan elektron dari kulit dalam, inner cell, atom dengan kecepatan 56,9, ini apa ya? Mega meter per second. Hitung energi ikat atau binding energi elektron tersebut. Ya.
Jadi konservasi energinya itu adalah energi foton sama dengan energi ikat ditambah energi kinetik, ya. Energi ikat atau kalau tadi istilahnya apa? Istilahnya itu adalah fungsi kerja. Sama ya, fungsi kerja di sini energi ikat. Jadi nggak usah bingung, nggak usah. Aduh, ini ada energi ikat yang tadi fungsi kerja. Yang tadi fungsi kerja, sekarang energi ikat, gimana ya cara menyelesaikannya? Nggak usah, itu kan hanya istilah yang tadi saya bilang ya. Kalau dalam kimia fisik, di soal tuh banyak diistilahkan dengan istilah yang lain, padahal itu sama gitu ya, seperti itu. Maksudnya sama gitu. Ini tuh bisa disetarakan dengan fungsi kerja gitu, energi ikat ini tuh, ya. Jadi kita nggak usah bingung. Harus dicoba gitu. Jadi jangan takut salah atau ragu-ragu kalau mengerjakan soal tuh. Ambil kertas kosong, ambil pensil, coret-coret ya. Coret-coret gitu. Kalau saya dulu kayak gitu. Coret-coret nih. Kalau ini begini, jawabannya, ngitungnya bagaimana nih. Ada cara lain nggak? Tuh, ya, jadi harus coret-coret. Kemudian, energi ikat atau binding energi berarti kan Hc per lambda. Hc per lambda ini apa? Halo? Hc per lambda apa? Energi foton. Ya, energi foton. Yang ini ya, punyanya yang ini ya. Jadi kalian jangan salah paham. Nah, punyanya ini. Kemudian ini apa? Energi kinetik. Energi kinetik ya, seperti itu. Baru kita bisa hitung. Kemudian ini merubah ya dari mega 10 pangkat 6. Kemudian energi ikatnya kita bisa hitung. Ya. Ini dimasukkan, ini ya, Hc. Lambdanya ini. Ini dari sini. Ya. Kemudian ini setengah M massa T kuadrat. Ya, 5,59. Kecepatannya ini. 56,9 kali 10 pangkat 6 meter per second. Ini kan 56. Garis ini berarti kali 10 gitu kan. Jadi 10 pangkat 7. Ya. Jadi energi ikatnya dapat 1,67 kali 10 pangkat min 16 Joule. Ya, jadi di atom itu kan ada elektron. Nah, elektron itu kan terikat. Ya, bukan terikat. Ya, jadi berinteraksi tarik-menarik ya dengan inti. Kemudian elektron itu berada di daerah kulit, yaitu adalah di inner cell. Karena kulit itu ada yang daerah inner cell, ada outer cell ya. Ada kulit dalam, ada kulit luar gitu. Seperti itu. Ini hanya permainan cerita aja. Sudah mengerti ya? Nanti kalau ada kuis, siap-siap ya, nilainya 100. Kuisnya itu adalah kalian satu soal jawab langsung. Nanti soalnya saya hapus. Nanti kuisnya barengan, ya kelas A sama kelas B bareng. Kuisnya. Nanti saya kasih lembar jawabannya, kayak kemarin yang saya kasih contohnya. Jawabannya diketik, ya soal saya kasih nih soal segini 10 menit, langsung ketik jawabannya, gitu ya sama kalian. Makanya kalian dari sekarang belajar mengetik, ya mengetik rumus. Tidak ini kok tidak lama, gitu ya. Jadi seperti itu. Terus sebetulnya saya munculkan nomor 2, nomor 3, misalkan hanya berapa soal gitu, hanya 3 soal atau 4 soal gitu. Ya, oke? Oke ya. Jadi jangan dihafal ini. Jadi kalau dipahami kalian, kalau soalnya bolak-balik kalian bisa ngerjakan seperti itu ya. Ini yang nomor 1 sampai 10 kalian sudah paham?
Nanti kita Sama kuis Pak. minggu depan. Nggak usah takut, nggak usah khawatir. Kalian asal belajar, jangan mendadak belajarnya, harus sering coret-coret. Kalau kimia fisik itu harus sering coret-coret ya. Jadi supaya hafal rumusnya gitu, dengan mencoret-coret latihan di kertas kosong tuh hafal. Bapak, mau bertanya. Iya, ya Mangga. Untuk nomor 9 yang tadi, kan ditanyakannya ada 2 ya Pak. Pertama, ditanyakan ketidakpastian posisi. Yang kedua, baru ketidakpastian kecepatannya. Untuk mencari ketidakpastian, tapi yang di sini, Bapak, ketidakpastian posisinya udah diketahui. Jadi gimana ya Pak? Ya ini makanya kecepatannya aja, karena ketidakpastian dalam posisinya kan sudah ada ya 100 pikometer gitu kan. Ya jadi ini tidak usah dihitung gitu, jadi langsung jawab aja 100 pikometer gitu. Begitu. Kalau Baik, misalkan Pak. di soalnya, kalau misalnya di soalnya ditanya, itu kan kayak gini, saya punya permen 12, punya kelereng 10. Itu ketidakpastian kelereng itu misalkan saya ya pokoknya apa yang sudah diketahui di soal kalau ditanyakan ya udah yang dari soal aja gitu ya di jawabannya itu gitu, berarti kalian bonus gitu, usah dihitung gitu ya, seperti itu. Terima kasih. Ya sama-sama. Oke, sekarang kita stop presenting.